Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Sapa Nusantara hadir menjumpai Anda dengan perbincangan menarik di pagi hari ini. Anda bersama saya, Hendra Bakti. Saudara, inovasi di sektor perikanan tidak selalu lahir dari industri besar. Di Sulawesi Selatan, mahasiswa mulai mengambil peran, salah satunya dengan membuat produk pakan ikan nila. Melalui pengembangan pakan ikan nila, mahasiswa mencoba menjawab persoalan nyata yang dihadapi pembudidaya. Lantas, apa yang membedakan dengan pakan ikan yang sudah beredar luas dan bagaimana strategi dalam memasarkan produk mereka? Inilah yang akan kita bahas dalam Sapa Nusantara kali ini. Telah hadir di studio ada Andi Alia Inar Putri yang merupakan Ketua Tim Adamafeed Inovasi Pakan Ikan Nila. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Ya, terima kasih sudah hadir. Selanjutnya ada Rizky Rahmawati, anggota Tim Adamafeed Inovasi Pakan Ikan Nila. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir di studio ya. Baik, di meja kita sudah terlihat produk Adamafeed yang merupakan pakan ikan nila. Di sini tercantum kalimat solusi pakan ikan alternatif pilihan bijak masa kini. Nah, ini dia produknya. Produk kemasannya sudah terlihat cukup cantik ya. Nah, untuk yang di meja ini kita lihat isi dari produknya seperti ini. Nah, seperti pada umumnya ikan nila, pakan ikan seperti ini tampaknya. Ini butiran-butiran kecil, cocok nih dengan ikan-ikan nila yang kecil nih ya. Nah, baik. Oke, kita langsungkan perbincangan kita. Saya ke ketua tim, ada Andi Alia. Bisa diceritakan secara singkat mungkin produk apa ini dan bagaimana awal mula ide muncul untuk membuat pakan ikan nila? Jadi produk ini merupakan produk Adamafeed yang dimana ini merupakan inovasi pakan alternatif yang kami buat. Nah, awal mula dari munculnya ide kami ini berawal dari survei ke pembudidaya ikan nila, salah satunya di Kabupaten Goa. Nah, awalnya itu pembudidaya bilang kalau harga pakannya itu lumayan mahal untuk pakan ikan nila untuk ukuran pembasaran. Padahal kalau kita lihat banyaknya minat konsumsi ikan nila di Sulawesi Selatan itu terus meningkat. Terus meningkat pastinya, termasuk saya. Oke, dan pembudidaya ikan air tawar juga itu terus meningkat di Indonesia. Nah, salah satu pembudidaya ikan air tawar yang paling digemari di Sulawesi Selatan yaitu pembudidaya ikan nila. Nah, oleh karena itu kami mengembangkan inovasi Adamafeed sebagai jawaban untuk para pembudidaya ikan nila yang dimana juga para pembudidaya ikan nila itu mengalami masalah terhadap ikannya itu yang lambat panen, tapi masa panennya itu lambat dan harganya itu juga masih sangat menurun gitu ya. Dan oleh karena itu kami hadir dengan nama produk Adamafeed yang dimana Adamafeed itu juga memiliki filosofi. Apa yang tuh dimana filosofinya? Adama itu kan dari bahasa Bugis artinya hadir. Gitu. Ya, Adama. Nah, kita itu hadir sebagai jawaban untuk para pembudidaya ikan nila untuk mempercepat laju pertumbuhan ikan nila dan dengan harga yang lebih terjangkau. Baik, 2 poin penting, mempercepat laju pertumbuhan ikan dengan harga yang terjangkau. Tentu ini harus diukur nih efektivitasnya, nanti kita tanyakan ya. Baik, mungkin tadi pertanyaan atau pernyataan Anda juga sekaligus menjawab pertanyaan lain seputar mengapa memilih ikan nila. Karena konsumsi ikan nila ini cukup tinggi ya di sana. Nah, saya ke Rizky. Ya. Sebenarnya pakan ikan ini kan sudah banyak di pasaran begitu ya. Lalu apa yang paling membedakan pakan ikan produksi kalian ini dengan pakan ikan yang sudah ada di pasaran?
Jadi yang membedakan pakan kami dari pakan yang telah ada di pasaran itu karena kami menggunakan bahan alami atau bahan lokal seperti ampas tahu, dedak jagung, dan maggot BSF. Selain itu, kami juga menggunakan penerapan teknologi enzimatis yang dapat meningkatkan daya cerna ikan sehingga laju pertumbuhan ikan itu bisa lebih cepat. Baik, tadi sudah dijelaskan 3 bahan utama, Ya. ampas tahu, Dedak Jagung dan dedak maggot jagung, BSF. dan manggot. Ya. Baik, jadi bahan utamanya sudah bisa diketahui ini ciri-ciri bahan yang disukai oleh ikan ini ya. Ampas tahu, kemudian dedak jagung, dan maggot. manggot ya. Baik, luar biasa. Nah, produk ini sendiri produksi dari ide awal muncul kemudian telah diproduksi pertama kali itu butuh waktu berapa lama, Alia? Kalau untuk produksinya itu kami produksi bisa sampai 10 kilo awal produksi. Awal produksi? Ya, kami coba untuk 10 kilo, terus kami lakukan quality control terlebih Quality dahulu. control. Nah, dari awal muncul ide tadi, kemudian berhasil pertama produksi 10 kilo itu berapa lama? Kami cuman butuh waktu 1 minggu karena sebelum kami susun proposalnya, kami memang sudah lakukan riset apakah bahan bakunya ini bisa untuk digunakan sebagai pakan ikan nila. Nah, setelah itu kami juga lakukan riset bagaimana caranya untuk ikan nilanya ini bisa laju pertumbuhannya lebih cepat. Nah, dengan itu kami temukan bahwa ternyata di riset terdahulu ada yang menyatakan bahwa penerapan teknologi enzimatis dengan menambahkan enzim protease bisa mempercepat laju pertumbuhan ikan nila. Oleh karena itu, setelah mendapatkan pendanaan PKM, kami bisa dengan cepat produksi begitu. Baik, tadi sudah dijelaskan juga sebelumnya pembeda dengan produk lain begitu ya. Apakah yang menjadi salah satu pembeda juga adalah bahan baku dari produk ini di pasaran belum ada yang menggunakannya? Betul demikian? Kalau untuk bahan bakunya itu tentunya sudah ada. Cuman dia tidak menggunakan ketiga bahan baku. Seperti mungkin ada yang ampas tahu saja, yang dedak jagung saja, dan kami lakukan lagi di riset-riset terdahulu itu katanya kalau dia ampas tahu saja, dia cuman untuk karbohidrat dan protein nabatinya. Sedangkan kita juga butuh protein dari hewani. Oleh karena itu kami pilih maggot karena dari riset-riset juga banyak yang menyatakan bahwa maggot ini akan bisa berpeluang menggantikan tepung ikan. Oh, baik. Nah, terkait dengan bahan baku ini, apakah bahan baku ini tidak sulit ditemukan? Tadi disampaikan bahwa ampas tahu, dedak jagung, dan manggot ini gimana bahan bakunya? Ketersediaannya seperti apa? Anda peroleh dari mana? Jadi untuk bahan bakunya sendiri dalam proses pembuatan atau produksi pakan Adamavit, kami telah bermitra dari supplier bahan baku terkait bahan-bahan yang kami butuhkan selama proses produksi pakan Adamavit. Selain itu juga untuk bahan bakunya seperti maggot itu kami bermitra pada toko produksi maggot, serta kalau untuk dedak jagungnya itu kami beli langsung dari pasar. Dan itu sudah bermitra sama pemilik tokonya. Baik, awal produksi sekitar 10 kilo begitu ya. Kemudian sampai sejauh ini sudah berapa banyak Anda produksi pakan ikan nila ini? Kalau sekarang sudah sampai 700 karena ini kan cuman kami bawa sampling. Ukuran aslinya itu kita punya jual 10 kilo, ukuran 10 kilo. Jadi karena semasa kami telah melakukan pemasaran, kami juga sudah menjual ke 5 kabupaten yang kami target pertama kali. Nah, setelah itu kami melakukan peningkatan produksi. Hingga saat ini sudah sampai 700 kilo. Jadi udah 700 karung. Wow, 700 karung ya. Satu karung 70 itu 70 karung. Ya, satu karung seberat 10 kilo. Wow, luar biasa. Ternyata responnya cukup positif ya di pasaran, di kalangan pembudidaya ikan nila begitu. Nah, nanti kita akan tanyakan kalian menjualnya dengan kisaran harga berapa. Tadi dikatakan lebih terjangkau dengan pakan ikan yang sudah ada. Nanti kita akan tanyakan. Tapi kita jeda terlebih dahulu. Kami masih akan kembali usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Sapa Nusantara.
Natal membawa harapan dan memberi kehangatan. Berkat Natal kiranya dapat menyelamatkan keluarga dan mengeratkan persaudaraan. Di momen penuh sukacita ini, Kompas Gramedia menebar kasih lewat karya yang mencerahkan. Salam sejahtera untuk kita semua. Di momen Natal penuh kasih, Allah hadir menyelamatkan keluarga, menebarkan cinta kasih dan sukacita. Mari rekatkan kebersamaan. Masih di Sapa Nusantara di Kompas TV Independen terpercaya. Di tangan saya sudah memegang Adamafit, produk pakan ikan nila yang dihasilkan oleh mahasiswa Universitas Hasanuddin. Sebenarnya kalian dalam tim ini terdapat berapa orang dan program apa yang sedang kalian ikuti ini? Masing-masing juga dari jumlah orang tadi perannya apa? Silakan. Jadi kami tuh beranggotakan 5 orang, saya sendiri sebagai Chief Executive Officer, sebagai ketua dari program studi ilmu dan teknologi pangan, dan Rizky Rahmawati Rahman dari ilmu dan teknologi pangan, angkatan 2023, saya juga angkatan 2023, dan teman saya Nur Aisyah dari ekonomi pembangunan, angkatan 2023, dan ada juga Saputra dari administrasi publik, angkatan 2024, dan yang terakhir itu ada Muhammad Firsan Tambero dari teknologi hasil perikanan di angkatan 2022. Oke, baik. Latar belakang pendidikannya tentunya berkaitan dengan perannya masing-masing, begitu ya. Nah, kalau kita melihat kalian sebenarnya mengikuti program apa sebenarnya ini? Jadi kami mengikuti program kreativitas mahasiswa yang dilakukan oleh Kemendikbudristek. Oke, baik. Saya kembali ke Rizky. Rizky, strategi pemasaran produk pakan ikan nila milik kalian ini seperti apa strateginya? Jadi strategi pemasaran yang kami terapkan dalam menjual pakan ikan kami yaitu ada 3. Yang pertama yaitu digital marketing melalui berbagai sosial media dari Adamafit. Selain itu kami juga melakukan direct marketing atau penjualan secara langsung kepada para pembudidaya serta melakukan kemitraan pada berbagai toko pakan ikan di beberapa daerah yang kami target. Baik. Sekarang kita bicara soal harga. Produk yang kalian tawarkan ini dibanderol dengan harga berapa? Tadi ini sebenarnya cuma sampel ya, sampel. Tapi tetap diperjualbelikan atau yang diperjualbelikan yang 10 kilo yang itu? 10 kilo. Yang 10 kilo. Ini sampel untuk dibawa khusus di Kompas TV ya. Nah, kalian bandrol dengan harga berapa pakan ikan nila yang 10 kilo? Jadi untuk ukuran 10 kilo itu kami bandrol dengan harga 115.000. 115.000. Ini masih tergolong terjangkau untuk kalangan pembudidaya ikan. Dan tadi dikatakan kalian telah melakukan riset dan berani mengklaim dengan pakan ikan nila yang kalian produksi ini, ikan perkembangannya akan lebih cepat dan juga harganya lebih murah. Terkait dengan perkembangan lebih cepat, apakah kalian sudah melakukan uji hasil terkait dengan perkembangan dari ikan nila yang mengonsumsi ikan ini, pakan ini? Betul sekali. Jadi saat kami melakukan proses pemasaran juga kami melakukan quality control, yang dimana quality controlnya itu kami melihat feed conversion ratio, yang dimana berapa banyak pakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 kilo daging. Nah, untuk pakan komersial lainnya itu dia mendapatkan FCR 1,6. Nah, sedangkan untuk pakannya kami itu bisa menghasilkan FCR 1,4. Jadi kita hanya menggunakan pakan sebanyak 1,4 kilo untuk menghasilkan 1 kilo daging. Sedangkan untuk pakan komersial dia harus menggunakan pakan sebanyak 1,6 kilo untuk menghasilkan 1 kilo daging. Jadi kami tuh bisa menekan banyaknya pakan yang digunakan untuk menghasilkan 1 kilo daging. Baik, wow, penjelasan yang luar biasa ya. Jadi ini bukan overclaim aja nih ya. Jadi memang ada riset dan juga pengamatan yang dilakukan bahwa pakan ikan nila yang dihasilkan, yang diproduksi ini memiliki kelebihan lebih cepat untuk mengembangkan atau pertumbuhan ikan nila ini lebih cepat begitu ya. Baik, sampai sejauh ini kalian menyasar sebenarnya paling utama yang menjadi sasaran kalian itu seperti apa?
di kabupaten kota dan khusus di Sulawesi Selatan itu di wilayah mana yang paling banyak peminatnya sejauh ini? Jadi kami itu melakukan strategi pemasaran dengan menerapkan metode TAM Samsom, yang dimana TAM-nya sendiri itu kami mengambil lingkup Sulawesi Selatan, dan SAM-nya itu ada beberapa wilayah di Sulawesi Selatan, dan untuk SOM-nya kami mengambil 5 kabupaten di Sulawesi Selatan yang memproduksi ikan nila paling banyak. Di mana itu? Gitu di Kabupaten Pangkep, Kabupaten Wajo, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap, dan Kabupaten Luwu Utara. Nah, untuk saat ini yang paling banyak melakukan repeat order tentunya di Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Pinrang, karena memang dari data itu yang paling memproduksi paling banyak ikan nila itu di Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Sidrap. Baik, jadi Anda benar-benar juga melihat pangsa pasar ya yang paling berpotensi untuk kemudian bisa mendapatkan produk ini. Kalau khusus wilayah Makassar mungkin agak kurang juga sih ya, tambak di Makassar atau Empang itu juga udah kurang begitu ya. Mungkin lebih menyasar kepada wilayah-wilayah daerah ya, seperti yang sudah dipaparkan tadi. Nah, sejauh ini Rizky, mungkin bentuk dukungan apa yang paling kalian harapkan untuk bisa mengembangkan produk kalian ini? Baik itu dukungan dari pihak kampus, pihak pemerintah, ataupun dukungan dari masyarakat sendiri. Seperti apa yang paling diharapkan? Untuk bentuk dukungannya sendiri, kami telah mendapat dukungan penuh dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Makassar. Jadi untuk dukungannya sendiri itu didukung penuh juga dari Universitas Hasanuddin dengan memberikan kami bantuan biaya, tentunya untuk mengembangkan produk kami, dan produk kami ini juga dinilai positif dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan, dan kami juga sudah pergi kemarin sosialisasi ke sana, dan untuk saat ini kami belum menerima tawaran dari kementerian karena kapasitas kami itu belum memumpuni, dan kementerian itu meminta kami untuk produksi 1 ton pakan. Dan kami sebuah tantangan ya. Betul. Dan untuk alatnya sendiri tuh kami masih terbatas karena masih dari skala universitas tentunya, jadi masih terbatas untuk produksinya. Jadi untuk tawarannya itu mungkin bakalan diterima, tapi bukan sekarang. Oke, baik. Sekarang. Jadi luar biasa ya, sudah banyak dilirik juga ya dari instansi lain. Tinggal sekarang nampaknya untuk memenuhi permintaan yang semakin melonjak ini dibutuhkan juga peralatan yang mumpuni dan juga sumber daya manusianya yang mungkin cukup banyak juga untuk bisa menghasilkan produk yang banyak juga. Nah, untuk saat ini kalian ada jadwal produksinya nggak sih? Apakah produksi sekaligus banyak ataukah memang ada jadwal tertentu untuk produksinya? Untuk produksinya itu kami lakukan penjadwalan, tentunya karena sekarang sudah masuk libur, jadi kami juga lanjut produksinya itu rencana di bulan 1 lagi, masuk bulan 1. Dan untuk 1 kali produksi itu kami bisa menghasilkan 50 sampai 70 karung. Baik. Nah, untuk masa produksinya itu kami ambil dari rentan hampir 5 sampai 7 hari karena kami harus melakukan quality control untuk bahan bakunya tentunya, karena kan kita tahu ampas tahu itu kan merupakan produk samping dari proses pembuatan tahu. Jadi tentunya kami akan melakukan quality control apakah bahan-bahan yang kami gunakan ini sudah lolos dari quality control atau tidak. Kalau sudah lolos, di hari berikutnya kami akan mulai melakukan proses pencampuran dan proses pencetakan. Baik, butuh waktu berapa lama untuk sekali produksi? Itu hampir 5 sampai 7 hari.
Nah, 5 orang ini turun semua ya. Baik, Rizky, mau dibawa kemana inovasi kalian ini? Jangan sampai ini hanya sekedar inovasi untuk mengikuti program Kemendikti ini, kemudian nanti tidak dilanjutin. Kalau udah seperti apa? Apakah kalian 5 orang ini benar-benar menseriusi inovasi pakan ikan nila yang jadi produk kalian ini, Rizky? Jadi dari inovasi ini kan kami telah diberi pendanaan dari Dikti sendiri. Nah, setelah selesai program kami akan terus melanjutkan produksi dari pakan Adama Feed, karena yang dinilai itu kan bukan hanya dari proses produksi tapi juga dari keberlanjutan usahanya. Betul. Nah, adapun dari bentuk keberlanjutan usaha yang kami akan lakukan ke depannya dengan meningkatkan skala produksi, kebetulan kan yang sekarang itu masih terbatas di skala produksi dan mesin yang kami gunakan. Okay. Nah, untuk kedepannya kami berharap bisa melakukan yang lebih untuk kedepannya kami berharap bisa melakukan atau produksi yang lebih banyak lagi, sehingga ini bukan hanya sekedar dari program kreativitas saja, tetapi kita bisa memberikan hal positif kepada masyarakat, terutama para pembudidaya ikan nila. Baik, seserius itu ya. Baik, Alia sendiri gimana? Artinya kita melihat Anda benar-benar serius untuk menekuni ini, tapi di sisi lain akademik juga tidak boleh terlupakan. Bagaimana kalian membagi waktu tetap berproduksi pakan ikan nila ini, tapi juga sejalan dengan tetap masuk kuliah, tetap belajar, seperti apa membagi waktu itu? Jadi kan kami ini tim dan ada 5 orang. Tentunya sebagai ketua saya harus membagi apakah di jadwal ini anggota tim saya itu sedang sibuk atau tidak. Nah, kan kami itu juga dari program studi yang berbeda-beda dan angkatan yang berbeda. Tentunya untuk proses produksi lebih banyak dilakukan dengan rekan saya, yaitu Muhammad Firsan Tambero, yang merupakan mahasiswa dari perikanan tadi. Nah, untuk promosinya itu lebih dihandle oleh Saputra. Baik, ada tugasnya masing-masing ya. Ya, berharap kuliah jalan, produksi pakan ikan nila tetap juga jalan ya. Baik, nanti kita lanjutkan lagi dan ada sesi menarik setelah jeda berikut ini. Kita akan games memilih atau membuat sebuah pertanyaan di mana mereka harus memilih. Kita tetap di Sapa Nusantara, kami kembali sesaat lagi. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin. Paru terakhir dalam Sapa Nusantara bersama dengan teman-teman dari mahasiswa Universitas Hasanuddin, pembuat atau pemilik inovasi Adama Feed, pakan ikan nila berbahan baku ampas tahu, kemudian dedak dari jagung dan juga manggot ya. Kita ada sesi tanya jawab, memilih salah satu nih ya. Sesi games ringan, kita pilih salah satu pernyataan yang saya sebutkan, dijawab secara cepat ya. Oke, sudah siap Alia dan Rizky? Nanti bergantian ya, saya mulai dari Alia. Fokus riset dulu atau langsung mikir bisnis? Fokus riset dulu. Oke. Uji coba di laboratorium atau langsung di kolam petani? Di kolam petani langsung. Di kolam petani langsung ya, dipraktekkan ya. Pakan murah atau pakan premium tapi efisien? Pakan premium tapi efisien. Oke. Target pembudidaya kecil atau yang skala besar? Skala besar. Wow. Produksi sendiri atau kerjasama dengan mitra? Produksi sendiri. Oke. Fokus satu produk nila atau kembangkan varian lain?
kembangkan varian lain. Baik, oke, berarti ada niat nih ya cita-citanya ya. Riset lama tapi matang atau cepat tapi bertahap? Lama tapi matang. Lama tapi matang. Jual langsung ke petani atau lewat distributor? Jual langsung ke petani. Pakan laris tapi produksi kewalahan atau produksi siap tapi pasar sepi? Pakan laris Tapi produksi kewalahan. Oke. Siapa juga mau laris ya. Terakhir, lulus tepat waktu atau startup jalan dulu? Lulus tepat waktu. Weh, akademiknya ini harus lebih utama juga ya. Tapi nanti kita ketahui bahwa ini menjadi sebuah ladang bisnis juga sebenarnya. Nanti jiwa wirausaha juga akan terbangun gitu. Jadi menurut kalian nanti apakah akan berkembang sampai setelah kuliah nanti? Sayang loh, udah dirintis, udah menjadi sebuah perusahaan mungkin nanti, atau seperti apa mungkin rencana kedepannya Alia? Jadi rencana kedepannya itu kami tentunya akan tetap mengembangkan inovasi kami, dan untuk keberlanjutan usahanya itu kami memang sudah menargetkan untuk membuat varian lain untuk ikan yang lain. Tentunya seperti ikan bandeng karena peminatnya juga meningkat ya. Dan untuk kandungan proteinnya juga kami ingin dengan protein yang berbeda-beda karena untuk sekarang kami berfokus ke protein 33%. Dan untuk ukuran-ukuran kultifannya juga tentunya akan berbeda-beda juga. Jadi untuk kedepannya mungkin bisa jadi kami akan mengambil tawaran dari kementerian yang tadi. Oke, baik, luar biasa ya, sampai 1 ton loh ya. 100 berapa tadi? 135.000 untuk 10 kilo ya? 115.000. 115.000. Kalau kalian pengamatan, saya sih belum mengamati. Pengamatan untuk pakan ikan di pasaran dengan berat 10 kilo biasanya dibanderol harga berapa ya? Jadi kan itu untuk pakan ikan itu tentunya harganya berbeda-beda tergantung dari proteinnya. Semakin tinggi proteinnya itu tentunya harganya semakin mahal. Nah kan kami itu fokusnya untuk protein 33% karena menurut kami protein 33% itu cocok untuk ikan nila masa pertumbuhan atau pembesaran. Nah, dan untuk di pasaran itu kami sudah lakukan riset juga tentunya, dan harganya itu 140 sampai 150. Oh, 140. Kalian menjualnya 115. Jadi tidak overclaim lagi ya. Ya, dengan klaim bahwa harga lebih terjangkau dan juga cepat ikan nilanya berkembang, itu sudah dilakukan pengamatan begitu ya. Dan dibuktikan dari testimoni. Testimoni, bagaimana testimoni para pembudidaya sejauh ini? Kalau dari para pembudidaya sendiri itu mereka mengaku kalau puas sama pakan yang kami kembangkan dan tingkat atau produksi ikan nila yang mereka kembangkan itu lebih cepat dan lebih banyak dibanding yang sebelumnya. Baik, tadi kalian menyampaikan bahwa ke depan akan menyasar ke ikan bandeng juga. Sebenarnya dengan pakan ikan seperti ini dilempar langsung ke waduk atau empang, kira-kira ikannya nggak makan kalau selain nila? Tentunya makan, cuman kami kan belajar juga kalau kami ingin mengembangkan suatu inovasi, tentunya kami juga akan melakukan riset juga. Nah, dari risetnya itu kami ketahui bahwa setiap kultifan itu memiliki komposisi kandungan nutrisi yang berbeda-beda, yang mungkin dia makan, cuman untuk laju pertumbuhannya pasti berbeda. Baik. Karena porsi protein yang dibutuhkan ikan nila dengan ikan bandeng itu tentunya berbeda. Sespesifik itu ya kalian ya. Benar-benar ini tercipta hanya untuk ikan nila ya. Baik. Jadi luar biasa. Jadi pakan ikan ini sebenarnya bisa dimakan juga sama ikan lain, tapi peruntukannya jika digunakan kepada ikan nila, perkembangan ikan nila itu lebih cepat ya, begitu. Wow, luar biasa sekali. Baik, kita berada di ujung-ujung acara di Sapa Nusantara ini. Banyak mahasiswa yang kemudian memiliki niat untuk memiliki inovasi seperti kalian begitu ya. Pesan-pesan Anda kepada mahasiswa lain, Alia? Jadi pesannya itu semangat dan jangan pernah berhenti untuk belajar dan belajar, karena untuk mengembangkan suatu inovasi itu bukan hanya dari wah, inovasi ini
kayaknya bagus deh, inovasi ini menarik deh. Mungkin menurut kita itu menarik, tapi menurut pasarnya itu tidak ada. Jadi untuk mengembangkan suatu inovasi itu tentunya harus melakukan riset pasar terlebih dahulu. Apakah ada orang yang mau membeli inovasi kita? Karena kita kan tidak mau untuk mengembangkan suatu inovasi tapi pasarnya tidak ada, sama saja kalau bohong gitu. Baik, jadi perlu banyak pertimbangan begitu ya. Jadi kita setiap langkah yang kita ambil banyak pertimbangan yang harus kita pikirkan terlebih dahulu begitu ya. Terakhir, Rizky, silakan promosikan produk ini. Bagaimana jika yang menonton acara ini ingin mendapatkan produk kalian? Ada media sosial dan kontak WA mungkin yang bisa dihubungi, sampaikan. Untuk masyarakat yang ingin membeli pakan kami bisa langsung menghubungi atau DM di Instagram kami @adama.feed. Selain itu juga bisa langsung kontak di WhatsApp kami. Mungkin itu. Ya, sampaikan. Oke. Di sini ada ya kontaknya mungkin ya. Oke, 0821 9084 9879. Oke, baik. Terima kasih teman-teman dari mahasiswa Universitas Hasanuddin, tim dari Adama Feed, pakan ikan nila. Jadi luar biasa. Saya pemikiran saya ini ke depan ada masa depan yang cerah nih kalau melihat penjelasan-penjelasan kalian tadi, kemudian produk kalian. Semoga ini bisa dapat terus berkembang, suatu saat menjadi pengusaha pakan ikan yang besar dan sukses. Baik, terima kasih. Ada Ketua Tim Adama Feed, ada Andi Alia Inar Putri, dan juga Rizky Rahmawati, tim dari Adama Feed. Terima kasih sudah hadir dan menginspirasi. Demikian perbincangan kita dalam Sapa Nusantara kali ini. Terima kasih telah menyaksikan Sapa Nusantara. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya untuk rangkaian acara kami selanjutnya. Saya pamit, terima kasih dan sampai jumpa.